Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Oke, terima kasih. Siang, Pak. Selamat siang. Ini saya bisa mendengar bahwa ada satu ruangan tapi dua kamera. Apa betul? Mungkin antara Laura dengan Keisha, satu ruangan dua kamera. Ya, nggak apa-apa. Iya betul, Pak. Nggak apa-apa ya. Itulah canggihnya teknologi ya, apalagi pemerhati teknologi. Soalnya tadi sekalian kerja, Pak. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, sekarang saya mulai menjelaskan ya. Jadi bertiga ya, sip lah kalau gitu, nggak apa-apa. Minta tolong nanti sampaikan ke Yeta. Kalau sudah selesai tugasnya, join aja di Zoom ya. Itu kita akan mulai penjelasan. Ya, saya langsung share screen. Nah, nih. Saya mengulang sedikit yang kemarin ya. Ini pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ya, ini tanggal BIMTEK saya ya. Nah, kalau seperti kemarin itu sudah saya jelaskan ya, perihal mengapa TIK itu akan selalu sinergi dengan kehidupan kita. Ya, karena memang zaman saat ini sudah menggunakan teknologi ya. Maka mau tidak mau, maka kita akan hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, untuk teknologi ya, teknologi itu dalam kehidupan itu akan berubah ya. Sebagai contoh, life and career skill. Di sini tertulis life and career skill. Jadi kalau kalian mau memiliki kehidupan yang lebih baik dan skill yang lebih baik untuk dalam bekerja atau berkarir, kalian harus pertama adalah fleksibel. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian punya inisiatif dan self direction. Maksudnya misal dalam sebuah pekerjaan, kalian diberi pekerjaan 5. Ternyata kalian sudah menyelesaikan 5 sebelum setengah hari. Maka kalian wajib punya inisiatif menyampaikan, "Pak, saya sudah menyelesaikan 5." Ya. Nah, itu adalah inisiatif. Nah, adapun nanti misalkan dibebanin tambahan kerja atau lain-lain, itu adalah kebijakan dalam sebuah organisasi pekerjaan di perusahaan. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau ngomong kita udah selesai cepat, maka ditambahin. Nah, itulah inisiatif ya. Ada istilahnya ada dampak terhadap inisiatif tersebut. Tetapi dengan itu kalian sudah berpikir dan berpola positif. Kemudian sosial dan cross cultural interaction. Maksudnya apa? Kita hidup itu berbagai banyak suku, berbagai banyak bahasa. Seperti saya dari Surabaya datang ke Banten, ini kan ada bahasa Sunda yang saya dengar itu. Ada juga saya ketemu teman-teman dari Lampung pakai bahasa Lampung. Nah, maka kita harus wajib dalam sebuah pekerjaan tuh wajib bisa beradaptasi dan tidak mengunggulkan salah satu ras. Jadi nggak boleh rasis. Sukuisme nggak boleh, karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, seperti itu harus dipegang teguh, apalagi kalau kita merantau ya. Nah, kemudian kita juga misalkan tuan rumah, seperti kalian mungkin tuan rumah lahir besar di Banten, semua keturunan dari Banten ya, menghormati pendatang, dan juga sebaliknya pendatang juga menghormati tuan rumah. Seperti itu, saling menghargai dan menghormati, itu saja, saling mengingatkan ya. Nah, kemudian productivity dan accountability. Nah, dalam pekerjaan kalian wajib untuk produktif. Artinya apa? Kalian bisa bekerja maksimal, menghasilkan sesuatu sesuai job deskripsi yang diberikan ke kalian. Misalkan kalian bekerja di bidang nantinya misalkan kalian bekerja di bidang
pengemasan produk barang per hari itu targetnya 5.000 misalkan. Nah, maka kalian harus mampu wajib memproduksi sekitar 50 itu sebagai contoh produktivitas. Jadi kalian mampu. Bagaimana kalau di rumah misalkan? Kalau di rumah ya kalian mampu istilahnya produktif dalam rumah tangga. Jadi misalkan bersih-bersih rumah segala macam itu sesuatu yang produktif. Jadi kegiatan yang tidak sia-sia. Kemudian leadership and responsibility, seperti yang saya pernah sampaikan di kelas, bahwa leadership itu semua punya tanggung jawab melideri dirinya, minimal itu dirinya sendiri ya. Kemudian melideri sesama kawannya dulu, itu saja. Dan berani untuk menerima tanggung jawab. Kalau sudah diberi tanggung jawab, sebagai contoh seperti ini, kita udah masuk di Gen Ki Hajar Intermediate ya. Nah, kita punya beban dan tanggung jawab yang nggak sedikit, tugas-tugas kita banyak. Nah, mau nggak mau diselesaikan setahap dengan setahap, jangan baperan. Begitu ada kendala kita mundur ya, lihat kendalanya. Kalau kendala itu kendala minoritas bisa kita hadapi, tapi misalnya kendalanya besar, kita nggak dapat dukungan dari sekolah misalkan, itu besar, maka kita nggak bisa jalan. Itu yang saya bilang, itu baper aja dah, karena apa? Sekolah nggak mendukung. Tetapi kalau selama ini sekolah mendukung, walaupun istilahnya mungkin terseok-seok atau mungkin karena urgensi aktivitas para pimpinan lupa untuk memperhatikan kalian, maka kita nggak usah baper, kita lanjut aja. Karena saya juga kadang juga baper juga menghadapi situasi yang seperti ini ya. Kemudian learning and innovation skill ya, learning and innovation skill. Nah, di sini mampu mempelajari serta berinovasi, keterampilan berinovasi. Itu ada kreativitas, critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, collaboration atau kolaborasi, yang 4 communication. Nah, ini nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita dalam keseharian. Sebagai contoh, kalau kita dalam belajar, kalau nggak kita kreatif dalam mengerjakan tugas, seperti contoh aja, kita punya tugas problem solving. Kalau nggak kreatif membuat jawaban serta skema yang baik, maka itu akan dianggap biasa saja, seperti tulisan pada umumnya, tulisan bernarasi pada umumnya. Nah, selanjutnya critical thinking. Kalau kalian nggak berpikir kritis, kalian tidak akan menemukan permasalahan dari yang ada itu untuk mencari solusi. Contoh kayak tadi, tim Ki Hajar 1 dan 2 sudah saya tekan. Lihat kalimat kunci yang bercetak tebal. Kalau tidak tahu yang mana harus dicetak tebal, carilah, baca dan pahami. Itu critical thinking. Di situ ada kalimat-kalimat kunci yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan problem solving kalian dalam tugas ini. Itu yang saya maksud ya. Jadi kalian harus berpikir kritis. Kemudian collaboration. Satu tim ada 3 orang. 3 tim ini harus bekerja sama. Diskusilah kalian bertiga, jangan diem aja. Tahu saya kalian cerdas-cerdas sehingga nggak perlu kerja sama dengan orang lain. Itu salah. Untuk kali ini Ki Hajar STEM ini kalian diminta kolaborasi, bukan kerja sendiri. Communication, segala sesuatunya komunikasi. Kalau saya udah nyampaikan, yuk cepat segera komunikasi, cepat. Itu loh ya. Ada kendala segala macam, sampaikan. Mungkin sayanya yang karena aktivitas saya yang lambat menyampaikan kembali, maka kalian mengingatkan terus. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, information media and technology skill, information literasi ya, media informasi dan teknologi skill. Nah, sekarang kita lagi mengasah diri bersama-sama. Kalian di SMK, teknologi itu erat kaitannya dengan kalian. Bahkan kalian sudah diasah teknologi dari mulai SMP kemarin karena kondisi pandemi saat ini ya, sehingga kita dipaksa untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin untuk membantu pembelajaran kita ya, seperti itu. Nah, dari ini semua kalian bisa ketahui bahwa ini sudah digambarkan life skill, learning and innovation skill, information ya. Itu adalah keterampilan core-nya atau intinya keterampilan abad 21. Ya, itu adalah keterampilan abad 21. Artinya abad saat ini ya dan mendatang ya. Itu. Nah, ini TIK yang dimaksud di sini. Kalau ini memperkenalkan TV edukasi ya. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Jadi mereka punya TV edukasi itu punya rumah belajar ID, suara edukasi, TV edukasi ya ini ya. Ini untuk media pembelajaran di Kemendikbud ya.
yang dikelola oleh Pustekom ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nah, ini adalah historinya ya, histori penggunaan LMS. LMS itu Learning Management System, kalau bahasa kita Google Classroom, Ruang Guru. Kemarin itu waktu pertama saya presentasi itu adalah dari LMS Sekolah MU ya, sekolah.mu, itu bisa dicek di internet. Mereka juga menyediakan jasa untuk penggunaan LMS ya. Nah, kemudian ini ya, digital citizenship. Nah, kalian saat ini mau tidak mau sudah menjadi warga negara digital. Kenapa? Kalian wajib punya sosmed saat ini sebagai kartu identitas kalian ya. Yang kedua, kalian juga minimal itu sosmed ya. Kalau YouTube itu kan konten kreator. Nah, kalau sosmed misalkan pakai Instagram, pakai Facebook, itu sudah identitas digital kalian. Mau tidak mau kalian sudah harus punya, dengan tujuan untuk mengenal diri kalian. Ingat, hanya saya menyampaikan, ingat, semua punya dampak positif dan negatif. Maka yang negatif hindari, yang positif teruskan. Kalau yang pertama yang positif itu, kalau misalkan kalian itu memiliki misalkan Instagram ya, Instagramnya dibikin formal. Ada dua ya, ada dua. Satu, Instagram formal buat kalian untuk berinteraksi secara formal dengan guru, dengan sekolah, dengan kompetisi seperti yang sekarang ini, itu gunakan yang formal. Yang kedua adalah Instagram yang bersifat bersifat itu umum. Kalian mau bercandaan atau apa silahkan. Jadi ada dua sikap yang harus kalian tekankan dalam sosmed. Itu yang pertama, kalau formal kalian bikin yang formal dengan nama asli kalian sehingga mudah dikenal. Kemudian silakan itu mau di private atau mau di open. Yang penting itu adalah kartu identitas kalian. Tapi ingat, tidak perlu mencantumkan tempat tanggal lahir, alamat, nggak usah. Foto-foto aktivitas segala macam silahkan. Yang sifatnya umum-umum saja. Yang pribadi ya jangan di-share ya. Nah, yang kedua yang sifatnya suka-suka saja. Artinya apa? Di situ kalian mau bercandaan atau apa silahkan. Karena terkadang bercandaan itu udah lewat batas. Akhirnya apa? Mungkin bikin memes yang kurang tepat. Akhirnya jadi masalah ya, seperti itu. Nah, tujuan inti meningkatkan hasil belajar dan mempersiapkan siswa menjadi warga abad 21. Tuh, dari belakang sendiri, kehidupan siswa di luar sekolah, kemudian lingkungan sekolah dan perilaku siswa, lingkungan belajar siswa, dan kinerja akademik. Nah, saling terkait. Jadi pertama dari luar dulu. Kalau kalian di luar sudah biasa menggunakan teknologi, maka teknologi ini akan selalu erat kaitannya kalian gunakan. Ditambah lagi perilaku kalian selalu menggunakan teknologi. Sekarang mau nggak mau kita pakai teknologi. Buktinya, saya menghubungi kalian cukup WA. Kalau di zaman saya dulu, saya harus datang ke telepon koin, masukin koin, telepon satu persatu. Iya kalau ada teleponnya, kalau enggak. Nah, seperti itu. Nah, karena kita kolaborasi, belajar secara tim, maka secara langsung kalian bisa menghubungi teman yang lain jika terjadi kendala atau saling mengingatkan. Ya, tujuan intinya meningkatkan hasil belajar dan persiapkan kalian untuk menjadi warga negara digital di abad 21 ini. Nah, kemudian ini diagram Venn yang kemarin saya bahas. Di situ ada tiga lingkaran utama ya, tiga lingkaran utama. Di situ bisa kita lihat social presence. Social presence artinya apa? Kehadiran secara sosial. Cognitive presence, kognitif ya. Kemudian teaching presence, itu adalah bagian dari pengajaran. Dari sini membentuk satu union ya kan? Ada setting climate, ada supporting, discourse, kemudian selection content. Nah, sehingga menghasilkan education experience. Apa itu? Pengalaman ya. Dengan kondisi kalian sekarang, tidak hanya belajar di sekolah, belajar di sekolah hampir nggak ada ya. Tidak hanya belajar dari rumah, kalian juga bisa melakukan prestasi dari rumah, mengikuti webinar atau BIMTEK yang seperti sekarang kita lakukan. Nah, akhirnya kalian memiliki pengalaman experience-nya. Jadi, education experience-nya kalian memiliki. Jadi, punya pengalaman dalam belajar, seperti itu. Kalau ditanya punya pengalaman bekerja, ya namanya kita baru belajar, kita belum memiliki pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja itu apa artinya? Pekerjaan yang rutinitas kita lakukan per hari, membentuk bulan, membentuk tahun, itu pengalaman bekerja ya, karena di dunia aktivitas kerja. Kalau kita pengalaman belajar, apakah ada yang tidak berpengalaman belajar?
selama mereka mengikuti pembelajaran itu memiliki pengalaman. Tetapi tingkat pengalaman seperti apa yang akan dimiliki itu tergantung individu, ya. Satu kelas isi 36. Bahasa mudah kita kalau kita orang muslim, sholatnya berjamaah 36 orang, tetapi dihisap satu-satu. Ada tawaran nih, sholat sunnah misalkan, ada event-event, kan sifatnya sunnah, nggak diikuti juga nggak apa-apa kok. Tapi begitu diikuti mendapat pahala yang bertambah. Nah, seperti itulah kalian, ya, seperti itu. Jadi kalian memiliki pengalaman yang baik. Kognitifnya sikap, ya, dengan keilmuan. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Nih, ini untuk levelnya para guru sesuai UNESCO tahun 2003. Jadi ICT literasi, knowledge deepening, kemudian knowledge creation, kemudian knowledge sharing. Nah, oke, ini kemarin sudah saya jabarkan, dubbing, all thing, new ways, doing thing, new ways, ya gitu ya. Kemudian ini adalah hasil dari produknya televisi edukasi, ya. Ini bisa diikuti. Nah, ini jadwal-jadwal siaran mereka, tidak hanya TV edukasi, suara edukasi ada. Jadi ada aplikasi, bisa melalui YouTube juga, bisa melalui aplikasi store yang untuk radio, sudah bisa diikuti semua, ya. Karena ada podcastnya juga di sini. Nah, ini acara-acaranya. Mungkin untuk mengenai bimbingan belajar kita yang SMK mungkin belum banyak, ya. Belum banyak, tapi sejauh ini baru bersifat umum, ya, yang menggunakan teknologi tentunya. Nah, ini suara edukasinya. Itu ada jam-jamnya juga. Kemudian ini ada terestrialnya, ini pakai AM, ya. Ini mungkin kalau di zaman saya lebih kenal ini daripada kalian, ya. Jadi kita memilih frekuensi menuju stasiun ini. Nah, ini konten siarannya. Oke, selesai. Nah, sampai di sini, sampai di situ tadi. Ada yang ditanyakan dulu? Monggo silakan. Saya hitung sampai 5 loh, ya. Kalau nggak bertanya, saya hitung sampai 5. Tuh. Gimana? Ya, silakan. Saya WA-in dulu ya, Tang. Ya, waalaikumsalam. Nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya. Sekarang materi yang keempat. Oke, ya. Mekanisme dan petunjuk teknis pembabakan tahap final Ki Hajar STEM, ya. Nah, di sini kita udah ngikutin posisi basic, ya, intermediate, ya, kita udah ikutin semua. Nah, sekarang kita masuk ke posisi ini, ya, video problem solving. Nah, video problem solving ini kita lagi menjalani saat ini dari 25 Juli sampai 8 Agustus, ya. Ini informasi ini adalah informasi teknis karena apa? Memuat time frame, ada waktunya, ya, dari tanggal sampai dengan. Nah, begitu pula nanti kalau kalian dalam menjalankan problem solving, kalian harus bikin frame-frame-nya, ya, frame kerjanya. Nah, kita bisa lihat di sini video problem solving ini sudah muncul. Belum lagi nanti kita video tema, belum lagi nanti kita presentasi. Kita nggak tahu nih presentasi ini diundang datang atau seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya sesegera mungkin kita untuk membenahi diri kita yang masih kurang. Makanya tidak ada rasa takut atau malu atau apa, kalian harus pede dengan apa yang kalian bawakan, ya. Nah, seperti itu. 3 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi akan mengikuti 3 tahapan di babak final, yaitu video problem solving, tema, dan presentasi. Artinya apa? Ketiga tim ini tidak akan putus di tugas ini. Nanti akan berlanjut ke video tema. Video problem solving ini kalian selesaiin dulu, ya. Ini selesai, masuk ke video tema. Bagaimana kalau video problem solving gagal? Masuk ke video tema. Tapi saya tidak berharap ada kegagalan. Kita harus bersemangat dan bagaimana caranya bisa menyelesaikan ini sama, ya. Nah, selanjutnya tahap problem solving. Nah, pengerjaan soal objektif, pembuatan video problem solving, ya. Sekarang kita lihat nih pengerjaan soal objektif. Peserta mendapatkan soal problem solving secara acak melalui aplikasi. Nah, kalian sudah dapat tuh tema 1, tema 2, tema 3.
Tema 1 mengenai alarm, tema 2 mengenai pengairan untuk tanaman hortikultura. Yang tema ketiga adalah recycle untuk bahan-bahan yang tidak bisa recycle oleh bumi atau bahan plastik ya, seperti itu. Nah, peserta mengerjakan soal tersebut dan mengunggah di aplikasi dalam bentuk PDF ya. Tim 1, tim 2 sudah saya latih. Tim 1, tim 2 sudah saya latih. Tim 2 belum banyak karena tim 2 terlalu lambat. Tim 1 cepat respon sehingga saya bisa lihat tulisan tangannya ada. Ya, tulisan tangannya ada sehingga saya bisa langsung memberikan masukan ya. Nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal ini, bikin terstruktur. Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Bikin kayak semacam flowchart di samping kirinya, penjelasan algoritma samping kanan. Kita orang teknik, jadi penjelasan kita harus terstruktur rapi. Di bawah berikan rumus-rumusnya, penjabaran rumus tadi. Ya, misalkan di situ ada 3 tema pembahasan dalam satu tema. Misalkan tema 1 membahas mengenai alarm, ya. Nah, di situ ada 3 pembahasan permasalahan. Nah, bahas 3-3-nya, anggap satu itu 1 kertas. Pembahasan kedua 2 kertas, pembahasan 3 kertas. Nanti kalian bikin dulu, nanti kita rapikan sama-sama. Bikin kotakan, kemudian kita tulis itu area-area kerjanya seperti itu. Dapatkan itu, ya. Sehingga kita sudah menggunakan, jangan lupa semua jawaban kalian berbasis STEM, ya. Sains harus itu, pendekatan sainsnya harus ada. T-nya teknologi. Teknologinya apa nih? Teknologi tidak harus teknologi elektronik, komputer, bukan. Teknologi itu adalah tahapan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan kemudahan-kemudahan berpikir. Contoh, nimba air dari sumur diangkat begini, ya. Setelah ditemukan adanya katrol itu nggak pakai elektronik, dia cuma roda katrol itu kemudian dikaitkan tali, itu jadi mempermudah usaha. Nah, itulah yang dimaksud teknologi. Bukan, Pak, kasih pompa air aja. Itu teknologi juga. Tinggal kita lihat batasan teknologinya. Setelah kita bikin strata susunan yang baik seperti itu, ya, baru kita buat hitung-hitungannya. Jangan bikin orang mumet bacanya. Ya, jadi bikin kalimat-kalimat yang mudah dipahami, rumus per rumus. Baru setelah 3 itu kalian bahas, ya, itu nanti baru masuk ke proses pembuatan videonya. Kalian diminta milih dari 3 tema permasalahan yang dimunculkan dalam satu grup tema. Jadi misal tema 1 mengenai alarm, ada 3 pembahasan. 3 ini suruh milih yang mana yang mau kamu pakai untuk prototipe kamu, ya. Peserta membuat produk sesuai dengan diminta soal, sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Ingat, kondisi masing-masing, ya. Kalau kita bicaranya misal di daerah desa, teknologinya apa? Berarti yang seperti saya bilang tadi, peralatan sederhana yang mempermudah dalam usaha, ya. Bukan kita menggunakan yang serba high tech. Pak, pakai microcontroller, pakai IoT. Enggak, yang teknologi yang ada di situ gitu. Masa sawah ladang yang begitu luasnya, misalkan kita mau menggarap sawah atau ladang, itu soal yang kedua kalau nggak salah, pengairan. Sawah ladang yang begitu luasnya kita pakai IoT, pemancarnya dari mana? Logikanya nggak ada di situ. Tapi tetap kita akan menjelaskan, gitu loh. Kecuali kalian mau bikin sawah atau misalkan untuk sayur mayur yang rumah kaca, bisa kalian menempatkan teknologi karena itu satu rungkup area yang tertutup. Tapi kalau area bebas seperti sawah yang berhektar-hektar, yang di gunung-gunung, nggak bisa kita menggunakan teknologi yang tidak bisa dipakai di sana. Canggih di kita tapi tidak manfaat di lingkungan. Kemudian proses pembuatan produk berdasarkan pola engineering design proses. Dalam semua video contoh, kalian sudah memperhatikan bahwa prosesnya itu kita nyiapin bahan. Pertama nyiapin konsep rumusan bahasa dulu, kemudian bahan-bahannya apa di list 1, 2, 3 segala macam. Kemudian ada perlakuan perakitan. Setelah perakitan ada proses menunjukkan bahwa itu bekerja atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kemudian bisa memberikan contoh ini kalau bekerja seperti apa, kalau yang tidak seperti apa. Nah, kemudian di sini ada bersifat promo ya, memasukkan pemanfaatan layanan produk Pusdatin TV Edukasi Suara Edukasi sebagai salah satu sumber referensi materi. Nah,
nanti pada saat video kita berakhir kan pasti ada credit title. Nah, credit itu kan ucapan terima kasih. Nah, pada saat begini masukkan, karena memang ini produk mereka. Dan satu hal lagi, TV Edukasi punya visi misi yang baik, itu adalah bagaimana membawa pembelajaran walaupun dari rumah itu tetap manfaat dan menarik itu. Makanya kita juga diundang untuk mengikuti ini supaya kita bisa menunjukkan kita bisa belajar apa nih dari teknis SMK pemanfaatan teknologi yang bisa disampaikan di televisi edukasi. Nah, kemudian peserta mengunggah tautan video ke aplikasi. Nah, ini kita mengikuti prosedur perintah saja. Kalau misalkan video awal yang kita bikin itu kita harus kirim via Google Drive, maka kita kirimkan. Tapi kalau misalkan mereka minta, tolong nanti diunggah di YouTube, nanti sharekan linknya ke kami. Nah, kita lakukan, kita ngikutin. Nah, kisi-kisi dalam pembuatan video itu perhatikan satu persatu. Makanya kalimat kunci yang bergaris tebal, kalau tidak ada, tebalin sendiri. Kita bahas tebalan itu. Saya yakin kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia tahulah ide pokok dalam sebuah pembahasan itu apa. Dari SD, SMP sampai sekarang kita membahas dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama, ya, mencari ide pokok dalam sebuah pembahasan, ya. Garis tebalin, kalau nggak tahu tanya, kita diskusi. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya tahapan video tema. Nah, tahapan video tema ini peserta mendapatkan tema yang akan dibuat. Ini tahapan yang kedua. Itu kita baru pertama problem solving sama video problem solving. Yang kedua adalah tahapan video tema, ya. Peserta mendapat tema yang akan dibuat, ya. Peserta mendapat tema yang akan dibuat video secara acak melalui aplikasi. Kemudian membuat video tema. Peserta membuat produk sesuai dengan tema yang didapat. Kita tinggal tunggu setelah kita menyelesaikan tahap pertama tadi, ya. Kemudian proses pembuatan, pola engineering, desain proses. Polanya sama, ya. How to do, kalau saya bilang how to do. Kenapa? Bagaimana how to do? Ya, persiapan apa yang harus, pertama rumusin masalah dulu, temanya apa, baru kita siapin analisis untuk pembuatan itu, kita persiapin bahan-bahannya, kita mulai lakukan perakitan, lalu kita mulai lakukan uji coba. Kalau misal uji coba kita dirasa gagal, kita mengulang lagi di awal, kita perbaikin lagi supaya hasil di akhir baik, ya, seperti itu. Kemudian memasukkan pemanfaatan layanan produk Pusdatin TV Edukasi, Radio Suara Edukasi sebagai salah sumber referensi materi. Masukin. Nah, kita juga harus bisa cari. Saya meminta kalian coba cari di TV Edukasi yang memuat informasi tema kalian. Ada nggak? Kalau ada, itu bisa jadi referensi. Dan nanti di credit title kita sampaikan. Linknya apa? Sematkan di situ. Ya, seperti itu. Ingat, dalam pembuatan video tema atau video problem solving tidak harus bernilai baru. Misalkan sebelumnya sudah ada video yang tema sama, tetapi kalian kembangkan, bukan berhenti atau kopas itu saja. Kembangin, nambahin apa kayak di situ. Misalkan penyiraman berbasis tetes air, sudah pernah dibahas. Nah, kalian bahas, tambahkan dengan metode baru, gitu, dengan teknologi baru tentunya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya peserta mengunggah tautan video ke laman. Nah, tautan ini apakah tautan Google Drive-nya ataukah YouTube-nya? Nanti kita akan dapat informasi selanjutnya setelah tahap yang pertama kita lewati. Tahap pertama, ya. Nah, apa itu engineering design process? Nah, inilah engineering design process. Pola engineering design process itu pertama, itu adalah identifikasi masalah atau kebutuhan. Kita dapat tema, kita ada dapat permasalahan, sudah. Nah, itu selanjutnya kita mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Kita susun tahapan-tahapan apa saja yang akan kita selesaikan, seperti yang sudah saya bahas di tim Ki Hajar 1 dan 2. Kalau misalkan Pak, ini pembahasan kita alarm, pintunya ada berapa? Ada 2, in sama out. Oke, selanjutnya apa? Kita akan lakukan pengawasan. Kalau mata saja, mungkin orang tidak percaya dan tidak cermat, tidak bisa mendeskripsikan. Pasang CCTV. CCTV hanya bukan sekedar CCTV, tetapi CCTV yang bisa merekam 24 jam. Selanjutnya apa? Kita menggunakan sistem keamanan terpadu yang zaman saya dulu ada, istilahnya pos kamling, pos keamanan terpadu. Adakan pos ronda, adakan secara pengamanan swakarsa yang dikerjakan oleh masyarakat. Bikin jadwal, ya, bikin jadwal bagaimana kita melakukan keamanan, gitu loh.
sehingga masing-masing warga itu memiliki tanggung jawab yang sama. Itu adalah mengamankan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang ketiga, tambahin sistem alarm. Kalau zaman saya kentongan, tong 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 kayak gitu ya. Nah, kentongan. Nah, zaman sekarang bikin alarm nggak sekedar alarm. Begitu alarm dipencet, itu bisa menghubungin ke pos satpam, bisa menghubungi ke pos polisi terdekat. Itu contoh. Menentukan alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, menentukan alternatif. Setelah ada bahasan-bahasan, kita akan menentukan mana yang akan kita gunakan. Membuat prototipe. Nah, dari 3 pembahasan misalkan dalam satu tema, apa yang akan kita gunakan sebagai prototipe? Pak, saya bikin jadwal aja deh Pak, karena mungkin kalau buat alat saya belum sempat waktu. Kita bikin jadwal, analisis pakai bikin simulasi gitu. Kita bikin simulasinya karena kita nggak punya alatnya. Misalnya, Pak, alatnya canggih, mahal Pak, itu kalau beli itu harganya juta-jutaan, kita nggak mampu. Jadi kita bikin simulasinya. Kayak apa? Simulasi bisa berupa video simulasi berupa kartun, atau yang kedua, kondisi real kita bikin simulasi dalam sebuah komplek perumahan. Kita akan bahas itu ya dengan Pak RT, Pak RW untuk visi misi kita. Ini kan sebagai latihan. Nanti saya akan mendampingi tentunya. Tinggal kalian memilih dari 3 itu apa. Selanjutnya, uji coba prototipe. Sebagai contoh, misalkan Ki Hajar yang tim 2 ya, membahas pengairan. Pak Robi, kalau misalkan saya menggunakan panel-panel sederhana, panel listrik yang tidak harus dikontrol menggunakan kontrol khusus, ya sifatnya semi otomatis, bagaimana? Boleh, kita tempatkan panel, yang penting ada kabel listrik menuju tempat tersebut. Nah, bagaimana jika tidak? Kita bisa menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya, untuk menyalakan panel kita, sekedar untuk menyalakan pompa air, misalkan segitu. Pompa air yang seperti apa? Nah, kekuatan, itu kita bahas nanti. Ya, itu uji coba prototipe kalau bikin barang, ya. Kemudian perbaikan. Nah, jika ada setelah uji coba ternyata masih ada hal-hal yang kendala dan harus diselesaikan, maka kalian harus selesaikan dengan uji coba tadi lagi ya. Kita uji coba lagi terus. Istilahnya troubleshooting. Kita lakukan troubleshooting. Ternyata dalam uji coba itu terjadi masalah. Kita troubleshooting, mencari permasalahan, kemudian kita bentuk solusi. Kemudian prototipe final. Nah, kalau sudah prototipe kita dirasa sudah jadi, diuji berulang-ulang, 2 kali lah diuji, oke, maka kita bikin videonya, baru kita kirimkan. Itulah pola engineering design proses. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya melangkah berikutnya. Laura, Seti, gimana? Ada yang tanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Afifah, Ya. Afifah, kira-kira ada yang ditanyakan? Afifah, kira-kira? Nggak kelihatan ya. Yulia Fatima? Nggak ada ya. Nah, jadi pola engineering desain proses itu seperti itu. Yang pertama kali adalah identifikasi masalah. Kita sudah dapat tema, itu adalah identifikasi masalah. Kemudian pengembangan alternatif penyelesaian. Di situ kita akan diminta beberapa alternatif. Kemudian kita menentukan alternatif yang akan kita jadikan prototipe. Ya, dari 3 itu apa yang menjadi prototipe kita. Nah, untuk tim Ki Hajar yang ketiga ini agak sedikit rumit ya. Ya karena di sini memuat bagaimana merecycling sampah plastik misalkan gitu. Nah, kita cuma ada 3 sistem. Sebetulnya ada 5 ya, tapi saya bahas 3. Pertama itu reduce, kurangi penggunaan. Reuse, gunakan kembali. Kemudian recycle, kita melakukan daur ulang. Nah, ketiga ini satu persatu kita bahas. Kalau memang kita tidak bisa membahas secara, karena misalnya sebagai contoh, yang ketiga itu videonya itu ini itu mesin recycle. Mau nggak mau kita akan menggambar simulasi mesin recycle itu seperti apa. Ya alhamdulillah kalau bicara mengenai mesin recycle plastik, saya sendiri engineeringnya ya. Jadi saya pernah membuat mesin ini. Tapi itu mesin memang untuk dijual ke perusahaan, bukan untuk istilahnya skala pendidikan. Nah, tetapi gak ada salahnya kita nyampaikan berupa simulasi gambar atau video atau ilustrasi animasi bahwa ini bisa di recycle. Kalau botol-botol plastik itu di recycle nanti kembali jadi biji plastik. Nah, seperti itu ya.
Nanti kita bahas setelah ini. Nah, di sini ada konsep TAPA. Ya, ada konsep TAPA. Konsep ini penting sekali ya. Kalau saya bilang ini penting sekali konsep TAPA ini, di mana apa sih proses TAPA itu? TAPA itu target, accomplishment, path, prototype, and artifact. Ya, pertama kita lihat targetnya dulu. Di situ ada apa hasil akhir atau tujuan untuk mengembangkan ini. Maksudnya apa sih gitu kalau kalian bikin TAPA itu? Targetnya apa? Itu adalah problem solving yang akan kalian kerjakan. Kemudian untuk accomplishment, keberhasilannya itu kayak apa? Yang akan menjadi ketercapaian kalian. Ya, itu apa yang untuk menunjang itu semua. Tersedianya peralatan editing video. Kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan menggunakan kamera profesional, tapi untuk kita gunakan yang terdekat dengan yang kita miliki saja. Kemudian ada evaluasi formatif dan sumatif. Nah, kita bisa membuat tulisan dengan hasil proses eksperimen kita ini. Kemudian bikin indikator pencapaian hasil. Kalau di perusahaan manufaktur, accomplishment itu ditandai dengan KPI, Key Performance Indicator. Indikatornya keberhasilan kalian itu apa sih kalau bikin alat ini? Alatnya berjalan lancar dan sesuai dengan urutan kerja yang sudah ditentukan pada proses eksperimen itu, ya itu. Nah, kemudian pasnya itu kita harus bisa membandingkan, melihat proyek pengembangan konten sebelumnya, fragmentasi, segmentasi. Nah, makanya kenapa saya sampaikan ke kalian, coba sampaikan kondisi saat ini apa, kemudian selanjutnya yang diperbaikin itu seperti apa. Ya, harus tahu. Kalau before and after, selalu seperti itu. Before-nya apa, after-nya atau apa? Atau yang present saat ini, kemudian then. Present itu yang sekarang, maunya ini sekarang itu kayak gini, selanjutnya seperti apa? Sebagai contoh, banyak sampah bertebaran di SMKN 1. Itu before. Ya, atau present atau saat ini, now, ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya SMKN 1 bersih dan bebas dari sampah. Kemudian aksinya apa supaya berhasil? Ya, tengah-tengah itu aksinya apa? Aksinya adalah mengadakan tempat sampah di sudut-sudut tempat yang istilahnya biasa buang sampah ya, para peserta didik buang sampah dekat kantin, musola, atau mungkin depan-depan ruang belajar. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya. Jadi pada saat kita menggunakan proses TAPA, jadi TAPA itu kepanjangan dari target, accomplishment, path, prototype, dan artifact, ya. Nah, seperti itu. Nah, bentar dulu. Oke, nah, pada saat problem solving kita udah punya target yang akan dikerjakan. Selanjutnya kita harus membuat bagaimana proses itu akan kita kerjakan, kita selesaikan, itu di accomplishment. Kemudian pas itu kita harus memperhatikan sebelumnya bagaimana, kemudian setelah kita melakukan aksi itu seperti apa. Tujuan dari Ki Hajar STEM ini kita diminta berpikir kritis, melihat sebuah permasalahan, boleh memodifikasi permasalahan sebelumnya ya yang kita angkat kembali, tetapi kita modifikasi, tidak harus sempurna 100%. Misalkan kayak untuk pembahasan mengenai recycle itu ada celah kosongnya. Celah kosongnya adalah bagaimana reduce, tidak bisa mengungkapkan secara banyak. Nanti mungkin tim berikutnya itu akan membahas hal yang sama, dia akan menambahkan bagaimana penyelesaian masalah itu, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian prototype di sini adalah fase menggabungkan fase evaluasi, desain, dan pengembangan menjadi satu langkah. Artinya apa? Di sini kalian akan membuat semacam prototype alat, ya, alat, metode atau sistem. Kalau memang alatnya mahal, Pak, nggak bisa. Berarti kita bikin sistem atau metode, tetapi kita bikin simulasi yang menjelaskan perihal tersebut. Ya, kita punya batasan kok. Ya, kita punya batasan.
Saya berpikir bagaimana membuat satelit. Wah, nggak mungkin, bikin prototipenya aja susah karena bahan-bahannya mahal. Maka sementara waktu mungkin kita akan memberikan ide-ide berupa sistem simulasi yang pendekatan ke arah sana. Dan jika itu kita setelah misalkan ada biaya dan itu akan dicoba untuk dijadikan, maka bisa dikerjakan karena kita sudah punya prototipe modelnya ya. Prototipe model itu boleh berupa sistem ya gitu. Nah, kita sangat berharap, saya juga akan meminta dukungan sekolah bagaimana kalian bisa mewujudkan prototipe kalian, membuat model dari alat yang akan kita gunakan untuk presentasi ya pada video akhir itu ya. Kemudian selanjutnya adalah artifact. Artifact itu implementasi artifact menghadirkan pemecahan masalah, proses dari awal sampai akhir, menghasilkan pengembangan artifact yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan. Nah, seperti video yang sudah pernah dibahas itu ya, yang dari SMP itu ya, dia membahas di awal seperti apa, di akhir seperti apa. Dia memanfaatkan penyaringan udara supaya udara itu supaya sehat. Dia pakai lampu reaksi ya, yang bisa mematikan mikroorganisme ya atau bakteri-bakteri. Nah, dia membuat semacam evaluasi dengan menggunakan alat untuk mendeteksi kalau itu mikroorganisme berkembang seperti apa, kalau tidak seperti apa. Nah, dia menambahkan inovasi, bikin semacam aromaterapi yang diambil dari kulit rika ya, buah rika kalau nggak salah ya, buah rika namanya. Nah, ini yang penting nih, aspek 4C ini adalah penilaian ya, penilaian. Aspek 4C itu apa aja sih? Komunikasi, critical thinking, creativity, collaboration. Back to basic, kembali lagi pada penjelasan awal. Bagaimana kemampuan kita mengungkapkan kata-kata dengan jelas ya, tentang hal-hal yang dipikirkan secara efektif menggunakan oral, lisan, tulisan, dan keterampilan komunikasi nonverbal, olah tubuh, olah gerak, mimik, wajah ya, seperti itu. Mendengarkan secara efektif, menguraikan makna dan menggunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan kita problem solving tadi. Critical thinking, kemampuan berpikir dengan menggunakan kemampuan menganalisis informasi. Informasi tadi loh yang bergaris tebal itu apa? Itu maksudnya ya, memberikan pendapat dengan disertai bukti dukungan. Nah, saya selalu menyampaikan, you speak by data, not speak only. Jadi kalau kamu bicara, mana data kamu? Kalau kamu bicara nggak ada data, bagaimana kita bisa mempercayai argumentasi kamu? Kita bicara mengenai critical thinking ya, kita bukan bicara mengenai gosip. Kalau di sosmed mungkin tanpa data silahkan, tetapi sebaiknya ada data itu lebih baik. Tapi kan ada juga yang bersifat non formal. Kita sepik-sepik aja, Pak, saya nggak punya data apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Nah, kita kan konteksnya kita sudah diberitahu bahwa ini adalah critical thinking kita harus disertai dengan bukti dan dukungan pendapat. Apa bukti kamu? Dari buku, Pak. Buku apa? Buku PKN, halaman sekian, membahas mengenai ini. Buku matematika membahas mengenai aritmatika, di halaman ini subbab ini. Silahkan ya, sampaikan, sehingga begitu kalian diserang pendapat kalian, saya ngomong berdasarkan data ini, tanpa data ini saya nggak bisa itu. Bagaimana menurut kamu 1 tambah 1 kok 5 itu? Sebentar, 1 tambah 1 kok 5 ya, 1 tambah 1 kok 5 itu saya melihat dari dua sisi. Kalau sisi kesepakatan atau sisi matematika ilmu logika, 1 tambah 1 pasti 2, bukan 5. Tetapi kalau dari sisi ilmu sosial, 1 tambah 1 bisa 5. Bagaimana bisa? Seorang individu pria, individu wanita menikah. Kemudian dalam perjalanan dia si ibu itu hamil 5 tahun berturut-turut sehingga anaknya 5. Nah, itu aspek sosial. Nah, kita tidak bahas ke sana, kita bahas yang logical thinking, kesepakatan. 1 tambah 1 is 2, bukan 5. Seperti itu ya, ingat batasannya. Kemudian creativity, kemampuan mendeteksi, mengenali, dan memahami, serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, atau masalah. Menghasilkan banyak gagasan, mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Pencetusan gagasan dengan cara-cara yang asli. Ya, cara-cara asli, tidak klise. Jadi artinya apa? Asli, tidak klise. Kamu bicaranya begini. Di depan sana loh, saya lihat ada Grab ada ojek online yang menunggu kamu gitu. Di depan sana.
di depan sana, ya. Sedang di depan sana tidak terlihat apa-apa, itu klise. Itu padahal tadinya memang ada ojek online-nya di depan situ nungguin karena lama dia lewat. Itu klise. Ya, tapi dengan original asli. Nih ikut saya. Di depan sana itu ada ojek online kayaknya nunggu kamu deh. Coba kamu samperin. Kelihatan diajak, melihat. Itu asli. Bukan klise. Nah, seperti itu ya. Dan jarang diberikan ke banyak orang menambah suatu situasi atau masalah sehingga menjadi lengkap dan merincikan secara detail. Ingat, kita berpikir konsep generalis menuju spesialis. Ya, kenapa saya bilang ini generalis ini? Karena semua informasi ditampung, tetapi kita filter di sudut tajam bawah ini. Kemudian kita jadikan spesialis apa yang menjadi pembahasan kita. Dari satu tema titik yang ada di sini, kita jabarkan secara lengkap ke bawah. Dari informasi umum yang kita peroleh saat ini, informasi umum nih, banyak informasi, kita kerucutkan di bawah sini. Kemudian setelah kita kerucutkan menjadi satu titik di ujung sini, kita lebarkan analisis kita. Pak Robi ngomong 5 menit, tapi kalian harus bisa menjabarkan kalimat 5 menit saya menjadi 50 menit. Itu yang saya maksud. Collaboration, kemampuan untuk bekerja secara efektif dan menghormati perbedaan kelompok, memiliki flexibility, kemauan kompromi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, memiliki pemahaman tugas kolaboratif, merupakan tanggung jawab bersama dan penghargaan kontribusi individual oleh setiap anggota tim. Kolaborasi, tidak memandang teman itu rendah, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi. Semuanya bekerja sama dalam mencapai aspek. Ya, delegasi tugas, delegasikan. Ada 3 orang. Delegasikan tugas masing-masing atau bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Bekerja sama. Apa bedanya bekerja sama dengan sama-sama bekerja? Kalau bekerja sama, kalian sudah membentuk tim kerja. Kalau bekerja sama-sama, satu pekerjaan rame-rame. Gitu loh. Pekerjaan 1 orang dikerjakan 3 orang. Enggak sesuai sama sekali. Ya, kerjasamalah, bukan bekerja sama-sama. Ya, itu seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Di sini layanan Pusdatin bisa dituju pada TVA Kemendikbud go.id atau TVA Kemendikbud go.id atau podcast ya, podcastnya. Di YouTube-nya juga sudah ada ya. Monggo silakan. Nah, kemudian syarat spesifikasi teknis video. Video menggunakan bumper in, bumper out. Nanti pada saat bikin video ada bumper in. Bumper in-nya itu gambar Ki Hajar seperti itu. Sudah saya download. Nanti saya bantu dalam proses pembuatan videonya. Durasi antara 8. Di bawah 8 nggak boleh. Di atas 8 silahkan. Di atas 11 menit nggak boleh. Di bawah 11 boleh. Jadi mulai 8 menit sampai 11 menit. Misalkan 10 lewat 59, hampir 11, nggak apa-apa. 11 menit titik 00 boleh. Tapi lebih dari itu malah nggak boleh. Orientasi layar itu landscape. Landscape itu kalau HP kita, ini begini, ini landscape. Ya kalau portrait itu begini. Jadi videonya harus begini. Harus dan harus. Ya. Kemudian aspek rasio 16:9. Kalau 16:9 ini, saya buka ini, HP saya. Nih, ya. Ini hitamnya ini sampai ke ujung-ujung dan nutupin atas-atas. Itu 16:9. Tidak ada celah kosongnya. Kalau masih ada celah kosong kanan kiri itu bukan 16:9. Ya, seperti itu. Jadi hilangkan semua itu. Ukuran gambar minimal HD 1280 x 720. Nanti saya latih kalian untuk pembuatan video menggunakan PSVC. Nanti saya kenalkan bagaimana cara men-setting ini ya. Bisa melalui online ataupun nanti offline. Format file menggunakan MP4. Nah, kita akan menggunakan MP4 ya. Tapi pengalaman saya MP4 pasti besar ini filenya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akalin bagaimana caranya mengkompres file. Kemudian audio, narasi atau dialog harus terdengar jelas, average 12 desibel. Nanti pada saat kalian ngomong itu menyampaikan itu harus terdengar jelas. Ya. Kemudian musik yang mengiringi dialog tidak lebih dominan dari narasi sepertiga dari volume narasi atau dialog. Artinya apa? Kita pakai backsound, tapi backsoundnya itu nggak boleh ngalahin kalian ngomong. Antara ngomong kalian dengan musik itu gedenya sama, nggak boleh. Jadi musiknya harus lebih rendah. Ya, musik itu cuma ngiringin aja supaya nggak bosan, betul. Ya.
Nah, itu bagaimana penjelasan kalian diterima dengan jelas, ya, seperti itu. Nah, spesifikasi non teknis video. Video disertai dengan gambar atau narasi sesuai. Nah, artinya seperti ini. Video kalian nggak boleh ada ada tambahan gambar-gambar yang tidak penting. Mungkin kalau kayak YouTube yang umum, begitu ketawa haha gitu, ada langsung gambar tepuk tangan segala macam, ada gambar macam. Nggak seperti itu. Jadi video kalian itu ya hanya video kalian dengan alat-alat yang kalian gunakan atau narasi yang mengarah ke video itu. Tidak boleh video tambahan yang tidak perlu, seperti itu. Itu begitu ketawa ada gambar itu Mister itu ya, pakai kacamata itu ya. Itu nggak boleh. Kemudian pada kredit title dituliskan nama pengkaji materi atau guru pendamping, ya. Masukkan nama guru-guru, ada saya, ada Bu Gebi, masukkan di situ, ya, gitu. Nggak apa-apa, masukin namanya itu, ya. Lokasi dan referensi yang diambil atau digunakan, ya. Lokasi dan referensi yang diambil atau digunakan. Jadi misalkan lokasinya diambil di mana, di sekolah, ditulisnya di sekolah, kayak gitu, ya. Kemudian format video menggunakan host atau voice over, ya, voice over menggunakan host, format video. Kemudian untuk kebutuhan musik dapat menggunakan free musik non copyright yang ada koleksi di YouTube Studio. Di YouTube Studio sudah ada koleksi-koleksi itu, saya punya banyak, nanti saya akan berikan ke kalian, ya. Kita sesuaikan. Saya ada sekitar lebih dari 100 free musik non copyright, itu nanti kalian tinggal gunakan yang mana yang kalian mau pakai. Nah, struktur video. Nah, struktur video ini adalah WBS tadi, Work Breakdown System. Dari video itu kita pecah-pecah, ya. Terdiri dari bumper in, grafis, judul project. Ada bumper in, namanya Ki Hajar muter-muter gitu misalnya. Terus judul, pembukaan, perkenalan tim itu. Perkenalkan nama saya, ya gitu. Nah, tapi kita bikin sinematik. Bagaimana caranya itu kita membuat itu seperti sinetron. Kita bikin yang lain. Kita bikin yang lain dari yang lain. Kalau misalkan sama kayak yang ada, kita modifikasi. Tetap perkenalan tim, gitu loh. Tetap perkenalan tim, gitu. Cuman caranya sedikit kita bikin apik, gitu ya. Perkenalan tim, tujuan proyek, isi pembuatan proyek, penutup, kesimpulan proyek, credit title, bumper out. Ada bumper out-nya. Ini strukturnya. Ya, nanti saya bantu untuk prosesnya, ya. Yang penting kalian paskan dulu alat yang akan kalian kerjakan, kemudian tema videonya seperti apa, ya, seperti itu. Tidak saya lepaskan, yang pasti saya bantu, ya. Ada Bu Gebi, ada Bu Tuti yang bisa bantu kalian juga untuk mempertajam analisis kalian. Tahapan presentasi. Kegiatan presentasi video tema dilakukan menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom. Nah, ini untuk presentasi nanti ya, yang setelah video problem solving dan problem solving, yang kedua video tema, yang ketiga tahapan presentasi. Nah, tahapan presentasi itu ini menggunakan Zoom kita. Nanti kita rame-rame. Seorang host Zoom akan mengatur pelaksanaan presentasi video tema dengan menggunakan tim juri. Nah, hati-hati. Nanti kalian ditanya-tanya. Maka kalian harus tahu mulai dari awal proses sampai akhir proses. Ya, sampai buat video harus tahu, ya. Penilaian terdiri dari 3 orang juri, substansi dan teknis yang kompeten di bidangnya. Setiap tim peserta mempresentasikan produk barang digunakan dalam video tema. Nah, video tema tadi menyampaikan action plan, kemudian rencana kegiatan yang akan dilakukan bila terpilih sebagai pemenang di Gen Ki Hajar. Kalian harus bilang, jika saya menang dalam Gen Ki Hajar, saya akannya apa? Selanjutkan, seperti itu. Ya. Kemudian alokasi waktu, presentasi video tema akan berlangsung selama 10 menit dengan komposisi 4 menit presentasi dan 6 menit interaksi dengan juri. Jadi kalian masih istilahnya, misalnya juri mengatakan, video kamu kok seperti ini ya, sebenarnya maksud kami adalah begini. Jadi ada interaksi seperti itu. Jadi komunikasi 2 arah. Jadi kalau beliaunya menyampaikan pendapat, mohon izin saya memberikan sanggahan pendapat Pak, gitu. Kan kita menggunakan bahasa-bahasa formal. Karena itu sudah saya selalu perkenalkan ke kalian. Untuk sikap formal, gunakan sikap dan bahasa yang baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemenang Gen Ki Hajar untuk juara umum penilaian itu problem solving itu 45%. Itu lebih besar ya, karena ada 2 tugas. Satunya berupa teori dalam bentuk tulisan, struktur tulisan. Yang kedua
Jadi struktur tulisan, ingat, tata tulis karya ilmiah yang saya berikan ke kalian contoh itu. Ada flowchartnya, ada algoritmanya, ada penjelasan berupa matematikanya. Kemudian yang kedua itu adalah video penjelasan video kalian dalam problem solving itu. Ya, makanya 45%. Selanjutnya video tema 35%, presentasi 20%. Nah, 45% ini di awal kalian harus dapatkan. Seperti itu. Nah, kemudian terkomunikatif, terkolaboratif, terkreatif, terkritis itu masuk dalam penilaian. Skor tertinggi dari masing-masing kategori 4C ya. Jadi di awal collaboration-nya ya, kemudian teamwork-nya, macam-macam itu 4C itu tadi itu menjadi penilaian kalian. Maka jangan sampai lalai. Kemudian saya menyampaikan ke kalian bahwa estafet informasi sebagai contoh. Misalkan ada 3 orang, ada Aji, ada Yeta, kemudian ada Yulia. Misalkan ya si Aji ini kesulitan ya dalam menjawab, estafetkan langsung ke sebelahnya kesulitan, estafetkan langsung ke sebelahnya. Bagaimana kalau ketiga-tiganya kesulitan? Nah, itu baru masalah gede. Tapi kalau bisa, estafetkan informasi. Jadi 3 orang pasti tidak memiliki konsep yang sama, atau saling mendukung boleh. Misalkan si Laura punya pendapat begini, menurut saya sampah itu bisa dieliminasi dengan cara dibakar saja. Nah, baru masuk Kesia. Saya menambahkan selain dibakar kita bisa nambahkan ini, atau kalau membakar bisa mendapat dampak polusi udara, maka kita bisa gunakan ini. Nah, itu saling menguatkan. Itu ya, estafet informasi istilahnya. Terima kasih. Dah selesai. Oke, ya, membuat video pembelajaran berbasis STEM. Ini contoh video yang pernah saya tunjukin ke kalian, nih ada di YouTube ya. Dia membahas mengenai botol yang begitu banyak yang dipakai kemudian dibuang begitu saja. Nah, ini adalah tahapan dari pengembangan media video. Pertama ada pra-produksi, kemudian produksi, pasca produksi. Nah, pada saat produksi itu kita akan melakukan video processing dan audio processing seperti itu. Nah, pasca produksi yang ada di sini kita melakukan editing dan mixing, kemudian preview. Kita nonton ulang ya, udah pas belum? Kalau belum pas ya kita harus bikin lagi. Kemudian pra-produksi ya. Pra-produksi itu apa yang harus dilakukan? Pertama itu adalah menentukan masalah atau topik proyek video dalam menggali ide. Di sini sudah kita dapatkan temanya ya. Ini tahapannya, pelajari makalah proyek mini dan tugas yang pernah dikerjakan. Nah, flashback, belajar lagi ya. Kalau ada, kita kembangkan, bukan kita kopas, kita kembangkan apa yang belum ada. Kemudian konsultasi dengan sejawat atau pihak lain. Ya, contohnya saya, kalian bertanya ke saya, tanya Bu Gebi, tanya Bu Tuti, silahkan. Kemudian pilih sesuatu yang paling diminati. Dalam 3 bahasan itu, maka ada yang akan kalian ambil sebagai hasil dari eksperimen kalian. Kemudian gunakan sumber dari berbagai literatur. Nah, literasinya dapat dari YouTube, dari buku, atau mungkin dari googling, ada dari blogspot. Sampaikan, jangan disembunyikan sumber kalian ya, seperti itu. Gunakan pendekatan multidisipliner. Jadi gunakan pendekatan multidisipliner itu kalian bisa berpikir secara kesehatan, secara saintifik, secara teknologi, nah itu pendekatan multidisipliner. Ya, kalau kita bicara mengenai sampah, berarti kesehatan, teknologi, masyarakat atau sosial umum. Nah, apalagi yang terkait masalah itu? Kalau kita bicara masalah gedung bertingkat, arsitektur, teknik sipil, orang pekerja, pembangunan, orang yang menempati, nah seperti itu, ya. Nah, pada saat praproduksi, kita memilih style gaya video yang akan dikembangkan. Ada istilahnya one take video, audio slideshow. One take video itu sekali ambil, ya kayak vlog gitu ya, sekali ambil, selesai, nggak diedit macam-macam. Kemudian ada audio slideshow, ada gambar-gambar disertai dengan bicara, ya, monolog bahasa kita. Kemudian ada whiteboard atau screencast instructional video, ada langkah-langkah step-step kerja. Nah, kemudian kita tambahin lagi ada animasi video, stop motion, time elapse video, kemudian documentary feature video atau green screen, ya, seperti itu.
Nah, praproduksi juga kita di sini menyusun naskah dan skenario. Jangan lupa kita bikin naskah dan skenario. Ingat, kalian nggak sekedar bikin video ya, bikin laporan naskahnya. Naskahnya harus ditulis, ya, diketik apa saja di situ action plan-nya. Teks yang berisi gambaran yang akan tampil di layar. Tujuan agar semua pendukung membuat video paham dengan rinci jalan cerita. Penulisan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi apa yang kita kerjakan dalam aksi video kita ditulis dalam sebuah naskah yang baik. Ya, ada formatnya ya, ada formatnya. Nah, format naskah itu 2 kolom. Ya. Itu. Ini ada rekaman saya bersama bersama dengan para pada saat saya BIMTEK ya. Nah, format naskah 2 kolom. Kolom visual berisikan komposisi pengambilan gambar, aksi dilakukan subjek pelaku, properti digunakan grafis ya. Ada kolom audio. Jadi kalau kolom visualnya apa, kolom audionya apa, ini suara apa, ini apa, video apa, ini video apa, ini suara apa, seperti itu ya. Nanti kita bahas secara praktek ini. Nah, ini adalah bentuk laporannya ya. Praproduksi, contoh format naskah. Naskah visualnya apa, audio apa. Visual, kita memvideokan kucing, audio suara kucing seperti itu. Kemudian yang misalkan kita membahas orang bermain bola, audionya suara tendangan bola, jedus seperti itu. Itu contoh ya. Bidang studi, topik, sasaran, durasi berapa menit, 8 sampai 11 menit. Misalkan kita dapatnya 11 menit. Penulisnya siapa? Nah, silakan di antara 3 tim pasti ada satu yang akan menjadi seorang penulis naskahnya ya. Naratornya siapa? Nah, naskah video seperti ini, ada sinopsis lagi nih. Jadi ini storyline tadi sudah dibahas, bumper in, judul, tim penyampai, siswa menyampaikan materi, siswa menyampaikan penutup, credit title ya. Nah, ini contoh naskah, ada sinopsisnya di bawah ya. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi modelnya seperti judulnya apa, tema 1. Nah, tapi tema 1 itu memuat apa, kayak gitu loh. Tema satunya judulnya apa, tujuan pembelajaran, penulis naskah, asal sekolah, guru pembimbing, durasi. Nah, storyline masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti formatnya akan saya bikin. Nah, sekarang ini istilah-istilah dalam pengambilan gambar. Long shot. Long shot itu kalau kita ngambil gambar gini ya. Munculnya seluruh area yang ada di belakang itu kelihatan semua, itu long shot. Orangnya kelihatan secara full sampai kaki-kakinya. Nah, kalau ini medium shot, itu bagian belakang juga kelihatan, tetapi orangnya cuma separuh badan. Kemudian kalau close up shot, ini videonya didekatkan ke arah yang akan diambil. Misalkan wajah, close up. Namanya close up. Close up itu artinya deket ya. Nah, di sini ada shot size card ya. Itu ada extreme long shot, jauh banget, very long shot ya. Jadi itu ada orang, kalau dari extreme long shot orangnya nggak kelihatan, begitu long shot aja kelihatan sampai dengan kakinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau extreme close up yang mau diperlihatkan adalah matanya, berarti matanya dideketin. Yuk. Itu misalkan matanya Laura tuh mau dilihat, dideketin kameranya ya. Nah, ada istilah-istilah two shot. Two shot itu adalah istilah dalam pengambilan gambar. Ini ada 2 orang, 1, 2, two shot. Kemudian 3 shot, 3 shot ya. Bagaimana kalau 4? Waduh, bagaimana kalau 4? Ada yang bisa bantu jawab kira-kira? Laura? Kalau lebih dari 4 orang, jadinya apa, Laura? Aji? Kalau ada 4 orang, kalau 2 orang kan 2 shot. Kalau 3 orang 3 shot. Kalau 4 orang apa, Ji? Halo? 4 shot, Pak. 4 shot. Oke. Boleh, nggak apa-apa, namanya pendapat kok gitu. Coba Nabila, saya tanya Nabila, kalau ada 5 orang itu jadinya apa, Nabila?
Ada nggak Nabila nih? Ayo. Kalau 5 orang itu jadinya apa? Ada 3 5 shot. shot. Oh, 5 shot. Oke. 5 shot, Pak. Oke, ya. Nggak popo. Namanya kita juga sama-sama belajar. Saya juga pada saat ini dibahas, ketawa juga saya. Jadi kalau lebih dari 3 shot atau maksudnya lebih dari 3 ya objek, itu disebut dengan group shot. Ada 4, ada 5, malah lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Itu jadi group shot. Seperti ini. Wah, gambarnya keren banget, Superman ya. Man of Steel. Nah, ini adalah istilah-istilahnya. Bukan hot ya, tapi shot ya. Itu adalah muncul gambar di layar TV yang diambil dengan memakai sebuah kamera selama jangka waktu tertentu. Two shot, group shot, BCU. Ini cuman istilah-istilah ya. Bisa kita baca ya. Nah, ini pan right, pan left, ini cuman permainan dari kamera itulah. Mau membahas di sudut sini, mau ditarik ke sini, mau ditarik ke tengah itu ya. Pan right, pan left itu. Nah, kemudian fade in, fade out itu adalah efek ya, efek. Nanti kita bahas secara praktek supaya lebih paham ya. Kalau fade in itu dia dari tiada menjadi ada. Jadi ada kayak gambarnya itu appear, muncul gitu ya. Dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada kayak gitu. Fade in, fade out ya. Nah, aspek rasio. Nah, kita bahas masalah aspek rasio. Aspek rasio 4:3 itu seperti ini. Ya, kalau ada video HP saya begini 4:3. Itu seperti apa? Jadi separuhnya di layar saya itu. Jadi ada sisi gelap di samping kanan, sisi gelap samping kiri. Ya, seperti itu 4:3. Kita tidak menggunakan ini. Ya, kita tidak menggunakan ini. Nah, di sini perbandingannya. Yang dipakai adalah 16:9. Ya, 16:9. Jadi posisinya betul-betul landscape. Ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan breakdown ya, ada WBS ya, Wolf breakdown sistem. Jadi kita membreakdown itu nomor skinnya berapa. Jadi nanti kita bikin behind skin ya, behind skin. Jadi behind skin kita selama pembuatan video itu. Nah, nanti mungkin saya akan pesan ke sekolah itu papan tulis putih yang kecil buat nulisin skin itu, skin berapa. Jadi kamera action nanti di depan kita gini, di depan gini, supaya tahu potongan-potongan cutnya. Itu membantu sekali pada saat proses editing. Karena kalau nggak ada itu bingung juga. Oh, berdasarkan kalimat. Pak, kalau saya bilang kalimat ini artinya skin berikutnya. Waduh, susah saya. Jadi kita potong. Tapi dari potongan itu saling selaras. Gitu. Lokasi set, interior, eksterior, night, day atau malam, siang, tokoh, pemain, kostum, properti, ya, keterangan mengenai kejadian atau catatan khusus, ya seperti itu. Nah, praproduksi melakukan persiapan dan latihan. Tahap setup dibutuhkan untuk memastikan semua peralatan. Kemudian ini kalau kita punya studio. Paling saya nanti ambil yang seperti yang di bawah ini. Saya akan membriefing kalian mulai beraksi karena cuma menggunakan peralatan sederhana, menggunakan HP, udah langsung jalan. Nah, ini prosesnya, proses videonya ya. Nah, kalau bisa kita melakukan pemvideoin itu secara live tanpa dubbing. Ya, kenapa? Akan kesulitan menyocokkan suara. Kalau misalkan antara lisan saya dengan video saya dengan lisan yang ada di perekam itu butuh sinkronisasi. Saya butuh waktu itu kalau biasanya akan sangat kesulitan. Mendingan kalau bisa kamera begini ya, kamera begini kita bekali dengan extension kayak semacam mic kecil ya, mic kecil. Saya pernah lihat itu di Tokopedia Rp5.000 itu. Mic kecil itu diletakkan kayak mic jepit. Saya lupa di mana saya naruh. Saya ada itu. Nah, itu kalau kalian perlukan, tetapi ini suara ini sudah cukup kuat kok. Nanti hasil video di dalam kamera saya kuatkan pada saat editing. Nanti di editingnya digedein suaranya, bisa. Itu. Yang penting jaraknya jarak standar ya. Misalkan masih jaraknya 1 meter, 2 meter masih kebaca suara di mikrofon ini. Tapi kalau lebih dari 5 meter udah nggak jelas. Ya, maksimal 2 meter. Jadi kita kan nggak mungkin juga bikin video jauh
Nggak mungkin. Kita bikin video deket-deket aja. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana membuat sinematografi, kemudian bagaimana membuat teknis pembuatan film ya. Jadi belajar perfilman langsung kalian. Gitu. Dengan kondisi keadaan kita. Kalau punya mic yang panjang lebih enak lagi. Tapi berhubung kita terbatas, kita gunakan teknologi yang kita punya. Kemudian pasca produksi, editing dan mixing, ini kita biasa menggunakan Magisoft, Filmora, apa segala macam ya. Ini bebas. Kalian mau pakai KineMaster juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya, kita mau pakai yang lain, Power Director atau apa. Yang penting tidak ada watermark. Watermark itu ada tulisan. Ada tulisan di bawahnya KineMaster, ada tulisan Power, itu nggak boleh. Harus polos. Karena apa? Ini nanti akan jadi milik Museum Digital TV Edukasi. Ya, jadi jangan. Gitu. Kemudian editing ya, ini suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil video syuting dengan cara motong gambar. Jadi kita ambil video cut to cut aja. Jadi kamera action, misalkan si Keisha-nya bicara gitu. Oke, Keisha selesai, cut. Nah, satu skin, tulis satu skin. Skin berikutnya, skin kedua, gantian si Aji ngomong, aksi, jalan, lari atau apa. Kamera action, Aji lari, cut. Nah, skin kedua. Baru itu coba lagi, misalkan si Afifa lagi desain alat atau apa di kamera action, skin yang ketiga, cut. Nah, itu cut to cut, kita seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah variabel yang harus diketahui dalam proses editing. Camera angle, komposisi, sound and continuity. Jadi sudut pengambilan kamera. Ya, kemudian komposisi, suaranya harus mengikuti. Jangan kita aksinya happy, gembira, suaranya sedih. Nggak boleh. Makanya kenapa saya ngajarin di awal kalian berdiplomasi dengan tujuan tadi bisa memposisikan karakter dari apa yang kalian akan bawakan. Ya. Kemudian mixing adalah proses memasukkan, menggabungkan jenis audio suara yang telah direkam ke dalam gambar. Ini nanti proses mixing pada editing ya. Nanti saya dampingi, pasti harus saya ajarkan, saya dampingi. Tapi bukan saya mengerjakan, saya akan mendampingi, saya akan mengarahkan. Kalian menggunakan jari tangan kalian sendiri. Saya cuma nunjukin supaya tujuannya apa? Pada saat nanti presentasi kalian mampu menjawab. Seperti itu. Kalau semua saya ngajar, saya ngerjakan, nanti kalian akan kesulitan. Nah, itulah fungsinya pendamping. Bu Gebi, Bu Tuti mendampingi kalian, bukan berarti ngerjakan tugas kalian, tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian pasca produksi preview. Setelah hasil semua divideokan, kita bikin pengambilan video segala macam, kita editing, proses preview, kita tonton sama-sama ya. Preview adalah pratinjau, merupakan salah satu pelaksanaan evaluasi media untuk melihat apakah media atau video yang dibuat telah sesuai dengan perencanaan. Nah, kita cek. Nah, kita cuma ada waktu 2 hari untuk preview. Kalau enggak, tag ulang itu yang masalah. Kalau tag ulang lama, ya, tag ulang itu lama. Tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan skenario kita? Apa yang kita harus kita edit? Skenarionya dirubah menuju ke video. Karena apa? Nggak mungkin video dirubah seperti itu. Skenario kita rubah sedikit. Tetapi ingat, kisi-kisi dari Ki Hajar STEM kita wajib ikuti apa adanya. Tidak boleh kita lebih-lebihkan ya. Kemudian preview melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nanti saya akan coba proses video kalian, saya kirim ke YouTube apakah ada disclaimer. Kalau ada disclaimer atau misalkan kena hak cipta segala macam, saya tarik ulang apa yang menjadi disclaimer, itu yang kita rubah. Biasanya sih suara, ya, seperti itu. Ya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai problem solving. Karena waktunya sisa 2 menit nih. Gitu. Oke. Iya. Ya, ini problem solving ya. Ini problem solving. Nah, di sini untuk masuk ke soal, kalian sudah bisa, tapi saya mengingatkan kembali, login ke Ki Hajar Kemendikbud.go.id,
Mungkin untuk Bu Tuti dan Bu Gebi nanti bisa melihat ini ilustrasinya. Anak-anak bagaimana memperoleh soal. Akan ditampilkan informasi atau telegram, klik sini ya. Kalau emang udah selesai tutup ya. Di sini informasi umum. Selanjutnya, bentar ya. Oke, ya, saya ulang lagi. Ya, setelah ini muncul informasi umum, turun ke bawah. Nah, di sini ada problem solving. Ini materi yang akan diambil, ya, materi yang akan diambil, ya, seperti itu. Nah, kita tinggal buka soal saja, tapi jangan pilih kirim jawaban karena udah kirim jawaban udah final, ya. Di sini ada kode tim, ada tahun, kemudian ada sekolah asal, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada soal, paket, judul, kemudian permasalahan, mode kirim. Ini kalau misalkan kalau kita sudah selesai kita tutup dan kirim jawaban, ya. Nah, selanjutnya di sini kirim jawaban dan link video. Di sini paket 1 misalkan, judul tugas, upload dokumen PPT. Nah, kalian dimasukkan di sini yang file PDF-nya, ya. Kemudian link video Google, berarti kalian masukkan ke Google Drive kalian. Nanti kumpulkan semua di saya. Nanti kumpulkan video semua di saya, nanti pakai Google Drive saya kirimkan ke situ, ya. Nah, selanjutnya kalau belum terkirim, ini nanti akan statusnya terkirim setelah kalian kirim jawaban, ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita ada revisi mau kirim ulang? Selama waktu belum habis, itu masih bisa di problem solving. Kalau misalkan kalian merasa masih kurang, mau kirim ulang, ya, boleh dilakukan, ya. Nanti akan status kirim ulang, tetapi sebelum tanggal waktunya. Kalau sudah tanggal waktunya lewat, maka nggak bisa, ya. Jadi kalau sudah tanggal waktunya lewat, nggak bisa. Oke, ini satu udah selesai. Nah, sekarang saya lanjut yang terakhir, ya, yang terakhir. Oke. Ya, itu nggak banyak kok. Nah, dalam EDP, ya, Engineering Design Process, itu ada persyaratan. Persyaratan yang harus kalian ikuti. Persyaratan apa saja? Itu dari kisi-kisinya sudah ada semua dalam konsep temanya. Kemudian konsep produk. Konsep produk itu seperti apa? Ya, misalkan konsepnya produk saya itu berbasis web. Gunakan konsep produknya berbasis web yang kalian jelasin, berbasis IoT, berbasis pendekatan pendekatan lokal atau apa, silakan. Kemudian konsep solusi ada 3, maka jelasin 3. Kemudian desain perwujudan itu adalah gambaran yang akan dibuat, baru desain rincinya berupa prototype, ya, seperti itu. Nah, inilah engineering process. Pertama, kumpulkan gather information. Kumpulin semua informasi terkait yang akan kita buat. Kita sudah dapat dari dari laman Ki Hajar kalian, ya. Soal-soal itu sudah ada informasi, tinggal kita mencari informasi tambahan, menunjang informasi itu. Kemudian generate multi solution. Ambil solusi atau jalan keluar terhadap problem solving itu beberapa. Jangan cuma satu, harus beberapa. Kemudian kita lakukan analyze and select solution. Dari misalkan ada 3 nih, kita ambil yang mana yang akan jadi kita bahasan. 1, misalkan kayak kemarin, kayak tadi saya tanya sama timnya Nabila, ini mau pakai apa gitu. Saya mau bahas cabai, Pak. Bagaimana pengairan cabai. Nah, berarti kita cuma bahas cabai aja dan cara pengairannya. Maka saya tanya, bagaimana spesifik teknisnya untuk cabai tersebut, pengairannya, tingkat kelembapan tanahnya, itu yang diperiksa secara konsep-konsep pendekatan multidisiplin. Kita SMK Elektro tapi harus belajar biologi, maka belajarlah karena ini kompetisi, ya. Kemudian test and implement solution. Kemudian kita lakukan pengujian dan menerapkan hasil dari analisa kita ke dalam bentuk praktek, ya. Kemudian define the problem, ya. Awalnya define the problem, gather information, generate multi solution, analyze, test and implementation. Itulah di engineering design process. Nah, urutannya
mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan. Susun kebutuhan kalian tuh apa? Ya, peralatan apa yang kalian butuhkan? Tulis. Masih belum ngerti, itu gunanya guru pembimbing. Saya akan membimbing kalian, Bu Gebi, Bu Tutik, ya gitu. Kemudian mengembangkan pernyataan masalah, menetapkan kriteria keberhasilan. Bagaimana kalau kita mengatakan prototipe kalian berhasil? Gitu. Kita harus menunjukkan ya. Nah, jadi ada before and after. Sebelumnya disirami manual, pakai alat penyiram, disemprot-semprot. Kemudian afternya disiram menggunakan timer, dia nyiram secara otomatis. Kemudian kumpulkan informasi yang berkaitan, hasilkan berbagai solusi, kemudian analisis dan memilih solusi. Itu. Ya, ini sudah saya sampaikan. Oke. Ya, sekarang wajahnya tampilkan semua. Kita diskusi. Sudah selesai. Sudah selesai. Lumayan ya. Pembahasannya ada segini. Ada segini, tebel banget tuh, ya. Udah selesai semua. Nah, tim Ki Hajar 1. Seti ya. Laura Seti ya. Nah, alarm. Untuk alarm, sudah kalian tentukan apa yang harus kalian kerjakan. Alarm bisa berupa kentongan, tong gitu ya. Diganti buzzer. Suara nyaring. Nah, untuk itu karena pendekatannya di perumahan, coba kalian cek Tektrowan Kapta. Itu Aji yang bikin. Ya. Oh, Aji bikin itu yang warna-warni ya. Kalau nggak salah yang untuk buzzer itu si Widya. Coba kalian buka Tektrowan Kapta IoT playlistnya. Nanti di situ kalian lihat ada penggunaan berbasis buzzer, itu bisa digunakan. Kemudian sensor-sensor, misalkan sensor gerak atau apa segala macam, kalian yang menentukan. Ya, jadi judul kalian itu sebetulnya sistem keamanan terpadu pada komplek perumahan. Itu sistem keamanan terpadu berbasis frekuensi suara tertentu misalnya gitu. Itu judul ya. Gitu. Jadi kalau siang hari atau malam hari orang keluar masuk kerekam sama CCTV. Misalkan dalam sistem pengamanan itu nggak sempat diketahui siapa, tetapi ada rekaman. Nggak bisa berdasarkan gini, Pak Robi katanya ada orang, katanya, mana saya percaya, buktinya mana? Kan saya nggak lihat, gambarin dong, ada fotonya nggak, ada videonya nggak? Oh, ada CCTV-nya Pak. Nah, ya harus pick by data. Itu. Kemudian teknologinya apa? Kalau zaman saya di pos ronda pasti ada kentongan. Di setiap rumah ada kentongan. Satu rumah itu ada kemalingan, dikentong. Nanti rumah lain dengar, kentongin lagi, yang lainnya kentongin lagi. Nah, coba rubah kentongan itu dalam bentuk buzzer, suara alarm. Itu. Alarm yang dipencet boleh, tetapi dipencet nggak sekedar pencet, ini mencetnya setelah ini dipencet larinya ke pos satpam. Itu, larinya ke pos polisi, larinya ke alarm sentral. Ada alarm sentral di depan pos pos security. Jadi kalau itu nyala, nyaring, semua pasti denger. Nggak lagi pakai kentongan yang bersambut. Satu rumah kentong, orang denger. Rumah berikutnya. Nah, bagaimana di rumah di ujung nggak kedengeran? Ya kalau nggak ada estafet informasi tadi nggak bisa. Tujuan kentongan itu estafet informasi. Karena apa? Frekuensi suaranya adalah rendah. Tapi kalau buzzer pakai toa kayak toanya masjid, sekali aja sampai berkilo-kilometer kedengeran. Nah, sistem itu yang harus kalian bangun. Nanti kalian diskusi lagi. Ya, kelompok 1 nanti diskusi lagi sama saya setelah saya kasih gambaran banyak seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya beralih ke kelompok mungkin timnya Laura ada yang ditanya? Silakan. Saya berikan kesempatan untuk bicara. Gimana? Silakan. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan. Alternatif itu kan kita bikin salah satu dari situ. Betul. Salah satu. Kan ada 3 ya. Kita diminta menyampaikan 3 solusi kan? Iya. 3 solusi itu kita sampaikan. Nah, dari 3 solusi
yang mana yang akan menjadi yang mana yang akan menjadi pembahasan kita gitu. Ada 3 solusi. Dari 3 ini yang mana? Oh Pak, saya ngambil solusi yang kedua, silahkan. Saya ngambil kalau solusi ketiga, silahkan. Pokoknya itu harus berupa prototipe alat, ada alat. Kemudian sistem jawaban kalian seperti yang sudah saya kirim semalam, jurnal internasional saya berikan ke kalian itu. Ada flowchartnya, before and after, kemudian perbaikannya apa, kemudian ada penjelasan berupa algoritmanya, kemudian ada matematikanya, seperti itu. Ya, baru kebuka toh ternyata Ki Hajar STEM ini walaupun tingkatan SD, SMP, SMK, SMA, ternyata pola jawabannya kayak anak S2 kan. Ayo, kayak anak S1 kan pola jawabannya, jurnal internasional yang dipakai loh. Makanya soal kalian pada saat pelajaran soal kemarin PISA, berbasis PISA, itu materi anak kuliah. Tapi ya itu tadi, dengan begitu kalian lebih banyak belajar. Nyari di Google nggak ketemu Pak, emang iya, tapi pendekatan rumusnya pasti ada. Ya, seperti itu. Ya, tetap semangat. Oke, Laura, ada lagi yang ditanya kira-kira? Belum ada? Nanti di WA saja nggak apa-apa ya? Oke. Pak, nanti Pak. Iya, kalian diskusikan dulu. Oke. Enak ini tiga bersaudari ya, satu rumah. Lah ya enak, 3 bersaudari satu rumah. Nah sekarang saya mau diskusi dengan timnya Nabila, Yulia, Afifa. Ya, oke. Nah sekarang nih saya akan mau diskusi sama kalian. Pertanyaan saya, ayo, itu kalian sudah rumuskan, jelasin ke saya. Bahan yang akan menjadi bahan-bahan yang akan menjadi teknologi kayak apa sih? Teknologi seperti apa dalam pikiran kalian? Nyiram pakai tetesan itu kayak apa sih sebenarnya? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo, Yulia, Nabila, Afifa. Wah, ini speechless nih. Kalau speechless saya berikan kesempatan untuk berpikir dulu. Ya, saya kasih kesempatan untuk berpikir dulu. Ini speechless nih. Aduh. Aji. Aji, cerita konsep kamu, Ci, bersama tim musik. Kelompok 3. Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan kelompok saya kan kebagian yang sampah anorganik itu, Pak. Ya. Jadi bingung gitu mau bikin teknologi yang kayak gimana. Terus kata Pak Robi tadi yang kata harus kayak bikin animasi gitu. Buat kalau itu kita masih cari referensi lagi. Referensinya adalah saya melatih kalian untuk gambar SketchUp lebih tinggi. Itu aja. Referensi sudah ada dalam pikiran saya. Jadi yang harus kalian mau pikirkan bagaimana pola kerja sistemnya aja. Ya, kita bagi tugas. Gitu. Yang kamu dapatkan itu nggak mudah saya rasa. Ya, makanya karena nggak mudah ini kita harus berpikir secara ekstra luas. Nah, apa yang harus kamu hasilkan dari 3 solusi tadi gitu. Yang mana yang mau kamu angkat menjadi semacam prototype gitu. Ya, bagaimana kamu mengangkat itu jadi prototype? Alatnya di manufaktur ada gitu, alatnya ada gitu loh. Cuman itu skala gede dan itu kalau itu dibikin nggak bisa dalam waktu seminggu. Eksperimen untuk pembuatan alat recycle bottling itu memakan waktu 5-10 tahun. Ya itu karena saya engineer-nya, saya pernah pasang mesinnya, jadi saya tahu saya masang aja butuh bulan masang loh ya, apalagi berpikir membuat alat itu jadi. Tapi kalau untuk prototype mungkin bisa kita jelaskan dalam bentuk animasi, kita gambar semua mesin-mesinnya, kita jelasin cara kerjanya, hasil awal sebelum masuk proses, kemudian hasil akhir, kemudian kita buktikan dalam bentuk kita datang ke pabrik atau apa ya yang merecycle itu,
kita minta contoh hasil biji plastik yang dihasilkan. Seperti itu. Minta contohnya. Mohon izin untuk memvideokan sedikit. Saya ada, tapi hasil biji plastik saya nggak punya. Biji plastik kecil-kecil gitu, kayak biji beras gitu. Ya, seperti itu. Nah, tahapan kamu apa? 1, 2, 3, tahapan kamu apa? Kamu belum matang, Ji. Memang belum saya bahas ya, Nanti kita bahas di grup WA ya. Soalnya tim kamu si Yeta sama... Iya, Pak. Itu siapa satunya? Yeta sama siapa? Ada. Amanda ya. Ya, Yeta sama Amelda, Pak. Yeta sama Amanda. Amelda, Pak. Amelda. Yeta sama Amelda lagi katanya menyelesaikan tugas. Jadi belum bisa dihubungin kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, rekamannya nanti segera saya posting supaya dapat pencerahan. Seperti itu. Ya. Gimana? Pak, saya mau nanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Kan kalau misalkan buat ngerjain tugas itu kan harus bikin flowchart-nya. Itu flowchart yang saya bikin itu cara pengolahannya atau bagaimana Pak? Nanti di WA group saya kirimin ya jurnal internasional saya untuk sebagai referensi kamu untuk menjawab. Jadi ada before, after, ya before after. Jadi before itu kondisi awal tuh kayak apa sih? Kondisi awalnya orang membuang sampah sembarangan gitu. Afternya orang sudah nggak buang sampah sembarangan. Tapi di after ini kita jelasin dalam bentuk flowchart langkah yang kita lakukan. Memberikan tempat sampah, kemudian memberikan kategori sampah yang bisa di-recycle sama sampah yang tidak bisa di-recycle. Ya, kalau sampah basah, misalnya sampah basah itu yang bisa di-recycle, dibuang dimanapun terjadi pembusukan, dia terurai dengan tanah, dengan bumi. Tapi kalau botol plastik sampai 50 tahun pun masih ada, 100 tahun pun masih ada, karena dia tidak bisa diurai secara langsung. Itu butuh recycle. Nah, jadi ada 3 hal yang harus kamu tekankan ya. Pertama itu adalah reduce dulu, kurangin pemakaian. Nah, itu bagaimana kamu menjabarkan kalimat mengurangi. Kemudian reuse, gunakan kembali. Ya, contohnya kayak di Alfamart, Indomaret. Kalau bisa bawa plastik dari rumah sendiri, itu sudah dalam canangan. Tapi masyarakat kita masih berpikir, harga plastik gak seberapa kok gitu. Masih begitu. Itu pola yang salah, tetapi itu yang terjadi di masyarakat. Nah, Indomaret, Alfamart itu sudah menyediakan kantong handy bag ya. Istilahnya kantong yang bisa kita simpan. Kalau misalkan agak gengsi nih, masa sih ke Indomaret, Alfamart bawa tas plastik sendiri. Nah, ada handy bag yang istilahnya lebih stylish gitu loh. Yang mereka siapkan bisa dibeli, harganya juga murah. Dan itu bisa di-recycle. Artinya apa? Gampang sobek. Kemudian jatuh ke tanah, terurai, itu bisa terurai ya gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga recycle. Recycle ini berarti kaitannya dengan alat. Nggak gampang. Gimana caranya merecycle? Plastik, botol plastik itu dimasukkan ke recycle, itu digranul dulu, dihancurkan pakai granulator. Setelah dihancurkan, baru dimasukkan ke dalam extruder, dipanasin. Temperaturnya berapa? 200 derajat. Itu minimal, standar rata-rata 200 derajat. Suhu air 100 derajat. Suhu logam atau untuk memeltingkan plastik itu 200 derajat. 200 derajat barel to barel. Artinya apa? Setelah barel tuh jalan, kemudian ada dice. Ya, setelah extruder ada dice, itu dia baru mengeluarkan kayak semacam mie ya, kayak plastiknya itu meler panjang kayak mie gitu ya. Kemudian ada pemotong, pencacah lagi, ada ekstrim kompaktor, dicacah sehingga dia berbentuk kayak biji-biji gitu. Nah, itu prosesnya, baru muncul biji plastik. Walaupun ngomongnya gampang, tetapi kalau ngelihat alatnya rumit ya, kayak gitu. Nah, itu nanti bagaimana kita menjabarkan dalam Ki-Hajar STEM ini, gimana sih kita bikin recycle plastik itu kayak gitu. Apa dibakar aja cukup? Nggak bisa. Dibakar pasti mengalami beberapa proses karbonisasi ya, kemudian polutan segala macam ya, pembakaran plastik. Nggak ada plastik dibakar. Kalau dibakar kewalahan kita, asapnya beracun ya, karena mengandung karbon yang tinggi itu.
Ya karbonnya yang hitam-hitam ya, karbon yang saya maksud ya, menggosong. Tapi kalau di recycle tidak terbakar, dia dipanaskan. Kayak plastik kamu masukkan ke dalam oven panas, di situ tidak ada media perantara, hanya istilahnya tidak ada air buat media, nggak ada, langsung plastik itu dilonyotkan sampai mencair plastiknya, kayak lilin lah seperti itu. Lilin padat, begitu dibakar lama-lama mencair, kemudian cairannya itu kena udara, padat lagi. Jadi dari padat dicairkan, dari cair dipadatkan kembali. Itu proses recycle. Seperti itu. Kita bahas terpisah di WA group supaya teman-teman yang lain nggak bingung ya. Itu aja ya, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya ini saya kembali lagi nih. Ya, Pak. Yulia, Fatima, Nabila, Afifah. Gimana nih alat kalian? Iya, Pak. Ya gimana? Cerita, ayo cerita. Jadi kita pengen pakai irigasi tetes, itu pakainya selang gitu, Pak, dialirin di akar pohon itu. Dan kita mau pakainya cabai, jadi ditetesin ke akar cabainya itu, pohon cabainya itu, pakai selang. Pertanyaan saya, kamu sudah siapin tanamannya enggak? Ya, pertanyaan saya, sudah siapin tanamannya? Belum sih, Pak, baru rencana. Nggak apa-apa, karena belum. Ya kalau setidaknya kalau misalkan nih, kita nggak mungkin bikin kebun cabai dalam waktu dekat. Kira-kira ada nggak sekitar lingkungan kita yang ada orang lagi bercocok tanam cabai? Itu tugasnya ya. Tugas nanti kalian jawab berupa aksi ya. Tugas kalian jawab berupa aksi. Jadi nanti Yulia, Afifah, Nabila cari tanaman cabai tersebut karena itu objek kalian. Kemudian baru kita berpikir masalah selang itu tadi. Kemudian baru kita melipatkan seberapa besar nanti ladangnya itu tadi. Gitu. Gimana? Paham ya? Iya, Pak. Nah, udah itu aja. Nanti saya diskusi sama kalian lagi ya. Sementara ini nanti saya mau nuntaskan dengan kelompok tim Ki Hajar 3 ya. Paling maleman, nanti mungkin tengah malam nanti saya open informasi ke kalian, baru nanti kalian lakukan langkah-langkah itu ya. Di samping itu coba deh tanya sama Bu Gebi sama Bu Tuti, langsung aja di grup kecil kita @bugebi Bu Tuti, Bu mohon petunjuknya, kami mau bahas ini gitu loh. Siapa tahu beliau mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah ini. Ingat loh, ini enggak sepele, enggak kecil. Itu terkait dengan tanaman. Tanaman ada proses dia tumbuh dulu. Nah, yang kita butuhkan adalah cabenya itu kelihatan dan tumbuh. Supaya itu kita bisa menunjukkan bahwa ini ada kondisi real. Seperti itu. Bukan simulasi. Langsung kondisi nyata. Tinggal masalah teknologi nanti saya pikirkan apa yang terbaik buat itu. Kalau misalkan cabai itu kamu di mana ruang lingkupnya? Di Bogor, di rumah kaca, atau di pot. Nah, itu yang jadi bahasan. Kalau misalkan di Bogor puncak susah sinyal, nggak bisa IoT, nggak bisa metode wireless untuk mengairi itu. Ya, seperti itu. Ngerti ya, Yulia? Iya, Pak. Oke, ya udah. Kalau gitu sampai di sini. Apakah ada yang kalian mau tanyakan? Silahkan. Tim Ki Hajar 1, Tim Ki Hajar 2, Tim Ki Hajar 3, Kabupaten Tangerang. Apakah ada yang kalian tanyakan? Silahkan. Kita udah selesai. BIMTEK-nya udah selesai hari ini. Nggak ada? Mungkin cukup, Pak. Mungkin
nanti kalau ada pertanyaan nanti di grup ya masing-masing aja. Oke, kalau gitu ya. Ingat, saya mengajarkan kalian berdiplomasi, bermain puisi, tujuannya supaya mental kalian berani dalam mengucapkan kalimat, ya. Bukan yang kebenaran atau yang terbenar yang menjadi sebuah komunikasi yang baik, tetapi bagaimana kalian menyampaikan informasi. Kalau informasinya baik, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Ingat, problem solving. Berarti saat ini kalian mencari tahu bagaimana problem solver. Dalam problem solver berarti kalian akan melakukan trouble shooting. Itu problem solving, problem solver, trouble shooting. Istilah-istilah yang membantu kita mengingat temanya. Jangan lupa di dalam kalimat, nggak mungkin deh tema 1, tema 2, tema 3 dari tim juri Ki Hajar memberikan soal yang membuat kepleset bahasa atau cuman bahasa klise. Nggak mungkin. Kalian sudah ngerjain soal pisah, soal itu nggak ada yang salah, benar semua, atau jawaban ada 2, atau mungkin cuma 1, atau jawaban mirip. Tandai, garis bawahi konteks-konteks tema yang menuju ke solusi kalian. Seperti itu. Ya. Itu yang kalian tidak tekankan. Nah, sekarang belajar untuk memahami dari konteks bahasa, mencermati. Karena ini STEM, scientific. Kalimat itu, ini Pak, kalimatnya nggak scientific, nggak ada informasi yang bisa membantu kita. Cari yang lain. Engineering, Pak, gimana proses engineer-nya? Bagaimana perlakuan prakteknya? In proses output mana gimana? Selanjutnya setelah engineering, teknologi, STE. Ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Monggo silakan. Cukup? Cukup ya? Oke, kita udah 3 kali masuk Zoom, berarti sekitar hampir durasi 2,5 jam nih. Ya, ini udah mau ke 30 menit. Saya terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Karena saya selalu mendukung kalian untuk mencari prestasi. Ya, insya Allah sekolah selalu mendukung. Saya cuma mewakili saja dan mengajukan. Kemudian silakan konsultasi juga sama Bu Gebi dan Bu Tuti, bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban yang baik. Kemudian pola jawaban seperti yang saya sampaikan, nanti saya sampaikan dan saya samakan. Saya akan memancing tim Ki Hajar 2 dan 3 untuk berpikir kritis dulu. Kalau tim Ki Hajar 1 sudah dilakukan, sudah maksimal, saya sudah mencapai hasil yang saya mau. Tetapi sekarang tim Ki Hajar 2 dan 3 saya belum menemukan, maka saya akan mencari. Begitu kalian menemukan titik temu itu, maka di situ saya akan ungkap ilmunya. Kalau sekarang saya ungkap ilmunya, ibarat saya menyuapi. Sedang kalian harus mandiri. Ini loh berasnya, ini loh airnya, ini loh ikannya. Kalian harus masak sendiri. Saya berikan wawasan. Cara memasak nasi yang baik adalah seperti ini. Cara memasak air yang baik adalah seperti ini. Nah, setelah kalian sudah mulai rumuskan, baru itu kalian akan mencapai sebuah kualitas percepatan dalam pemikiran. Ya, seperti itu. Oke ya? Nah. Udah, saya juga agak sedikit malu ini karena cuman Aji dan saya yang ganteng di sini ya, karena yang lain cantik-cantik semua. Ya, oke. Ya, wes, gitu aja. Terima kasih atas semangat dan waktunya. Jumpa lagi di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.